Halo guys, di sini aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang perang Padri dan perang Diponegoro. Apa sih yang latar belakangi terjadinya perang itu? Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Penentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18, telah datang seorang ulama dari kampung Kota Tua di daratan Agam. Karena berasal dari kampung Kota Tua, maka ulama itu terkenal dengan nama Tuanku Kota Tua. Tuanku Kota Tua ini mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktik agama Islam. Dengan melihat realitas kebiasaan masyarakat, Tuanku Kota Tua menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah begitu jauh menyimpang dari ajaran Islam. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antara murid dari Tuanku Kota Tua ini yang bernama Tuanku Nan Renceh, kemudian pada tahun 1803 datanglah tiga orang ulama yang baru saja pulang haji dari Tanah Suci, Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabang. Mereka melakukan gerakan pembaruan atau permunian pelaksanaan ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran agama Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Perang Padri di Sumatera Barat. Perang ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Juga pos-pos lain seperti Soli, Air, Sipinang, dan lain-lain. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kemudian, kesatuan kaum Padri yang terkenal adalah yang berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Tuanku Imam Bonjol. Karena merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Akan tetapi, Belanda memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Fase kedua, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang Diponegoro. Belanda menilai bahwa perang Diponegoro lebih berbahaya daripada perang Padri. Bagi Belanda, tahun tersebut digunakan untuk sedikit menyodorkan ofensifnya dalam perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Kolonel de Stuers, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Belanda kemudian minta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Renceh. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruwaso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua,
Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan. 4. Secara derahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. C. Fase ketiga. Kaum Pandri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat meningkat. Di samping itu, berhubungan dengan berakhirnya Perang Jawa, Belanda kembali memusatkan fokusnya ke Minangkabau. Orang-orang Pandri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali dengan berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Namun, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Imam Bonjol. Perang kembali berkobar, di mana kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan rakyat Minangkabau. Kekuatan Minangkabau melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Dengan demikian, pada fase ketiga Perang Pandri, kaum Pandri dan kaum adat bersatu dalam melawan Belanda. Untuk melawan kedua kaum tersebut, Belanda mengatur siasat bahwa mereka kembali hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Ternyata, Belanda malah menangkap tuanku Imam Bonjol yang membuat perang kembali berkobar. Sayangnya, kekuatan Minangkabau melemah sehingga Belanda memenangkan peperangan. Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar, hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa kependudukan Belanda di Indonesia. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah, serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827, ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng Stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan.
Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal Lecoq mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830. Saat tiba di Benteng Nieuw Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1805.